wabarakatuh. Apa kabar Anandaku semua? Ketemu lagi dengan Ibu di channel Desi Asmara. Untuk kali ini kita akan membahas tentang negara maju dan negara berkembang di benua-benua yang ada di permukaan bumi. Baik itu benua Asia, Australia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang benua Asia. Tentu Ananda sendiri tahu di mana benua Asia dan di mana posisi negara Ananda sendiri. Apakah di benua Asia, Australia, Eropa, Afrika maupun Amerika. Baik Anandaku semua, kita bahas tentang benua Asia. Benua Asia disebut juga sebagai benua kuning dan merupakan salah satu benua terbesar di permukaan bumi. Dan kita merasa bangga bahwa Indonesia bagian dari benua Asia, berbatasan dengan benua Australia di bagian selatan dan Afrika, Eropa, serta benua Amerika. Dan untuk lebih pahamnya, mari kita bahas tentang pembagian dari benua Asia dan negara-negara yang ada di benua Asia, baik itu negara maju dan negara berkembang. Benua Asia. Benua Asia ini disebut sebagai benua kuning, merupakan benua terbesar di bumi yang berbatasan dengan pegunungan Ural, pegunungan Kaukasus, Samudra Arktik, Pasifik, dan Hindia. Benua ini mencakup 8,7% dari total luas permukaan bumi. Negara maju yang ada di benua Asia, yang pertama Jepang, Hong Kong, Israel, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan selebihnya merupakan negara berkembang. Benua Asia dapat kita bagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu Asia Tengah. Negara-negara yang ada di Asia Tengah: Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Georgia, dan wilayah yang dipertentangkan Abkhazia dan Ossetia Selatan, Armenia, Azerbaijan, dan wilayah dipertentangkan Nagorno-Karabakh. Yang kedua, Asia Timur. Wilayah-wilayahnya yang pertama yaitu wilayah di Kepulauan Samudra Pasifik, yaitu Jepang, kemudian di semenanjung Korea, nanti ada 2, Korea Utara dan Korea Selatan, kemudian Republik Rakyat Tiongkok. Wilayah administratifnya adalah Hong Kong dan Makau, serta negara lain yang ada di Asia Timur, Tibet dan Taiwan, serta Mongolia. Yang ketiga, Asia Tenggara. Daerah ini mencakup semenanjung Malaka, Indochina, dan kepulauan-kepulauan di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang pertama, negara yang ada di daratan Asia Tenggara yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Yang kedua, negara kepulauan yang ada di Asia Tenggara: Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Timor Leste. Yang keempat, Asia Selatan. Asia Selatan terdiri atas negara-negara Himalaya, yaitu India. India ini sebenarnya dijuluki sebagai anak benua Asia atau Asia Muka. Negara lain di negara-negara Himalaya: Pakistan, Nepal, Bhutan, dan Bangladesh. Negara-negara yang ada di Samudra Hindia yaitu Sri Lanka dan Maladewa, serta negara lain yang ada di Asia Selatan yaitu Afghanistan,
Yang kelima, Asia Barat. Sebenarnya sering dipanggil dengan nama Timur Tengah. Meski istilah ini juga kadang digunakan untuk merujuk pada negara-negara yang ada di Afrika Utara. Wilayah di Laut Tengah contohnya adalah negara Pulau Siprus. Kemudian di wilayah Levant atau Timur Dekat, negaranya adalah Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak. Sedangkan negara-negara Jazirah Arab, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Oman, Yaman, dan Kuwait. Negara di Asia Barat selain negara-negara di atas, juga ada negara Israel dan Palestina. Itulah pembagian dari benua Asia, yaitu terdiri atas 5 kawasan: Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan terakhir Asia Barat. Sekarang kita lihat keistimewaan dari benua Asia. Yang pertama, benua Asia merupakan saksi bisu peradaban kuno yang ada di dunia. Salah satunya yaitu peradaban kuno tertua, yaitu peradaban Mesopotamia. Terletak antara 2 sungai besar, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris, dan keduanya bermuara di Teluk Persia. Wilayah Mesopotamia sendiri sekarang ini menjadi negara Irak. Contoh bukti adanya kebudayaan dari Mesopotamia, adanya sisa reruntuhan kebudayaan Mohenjo-daro Harappa. Yang kedua, tempat lahirnya agama-agama besar yang ada di dunia. Jadi, Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar. Yang pertama yaitu agama Islam, lahir dan berkembangnya di Arab Saudi. Agama Islam menjadi agama dominan di Asia Barat, Asia Selatan, dan sebagian Asia Tenggara, serta sebagian Afrika. Kemudian agama Hindu, lahirnya dan berkembang di negara India. Begitu juga dengan agama Buddha yang lahir di negara India. Agama Buddha didominasi penduduk Asia Timur dan sebagian adalah Asia Tenggara. Kemudian agama Kristen. Agama Kristen ini lahir di wilayah Palestina. Agama Kristen menjadi agama mayoritas penduduk benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, serta benua Eropa. Sementara agama Konghucu lahirnya di wilayah Tiongkok. Dan agama Konghucu sendiri merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Tiongkok. Agama Konghucu 60% dari total populasi sebagai agama rancangan diri terkenal pada kalangan intelektual di Tiongkok. Kemudian ciri lain atau keistimewaan lain dari benua Asia, penduduknya sangat beragam. Hampir semua ras di dunia ini dapat ditemui di Asia. Ras Mongoloid merupakan ras mayoritas yang ada di Asia. Ciri dari ras Mongoloid, yang pertama, warna kulitnya yang kuning langsat, matanya coklat, hidungnya yang pesek, ukuran tubuhnya sedang, dan rambutnya yang berwarna hitam. Karena kebanyakan penduduknya memiliki kulit berwarna kuning langsat, makanya benua Asia disebut benua kuning. Yang keempat, keistimewaan dari benua Asia, adanya pencakar-pencakar langit tertinggi berada di benua Asia. Ternyata di Asia terdapat gedung-gedung pencakar langit yang sangat tinggi, mengalahi dari benua Eropa maupun Amerika. Itu bisa kita jumpai yang pertama di Dubai, adanya Burj Khalifa yang berada di benua Asia Barat.
merupakan rekor gedung tertinggi di dunia saat ini. Kemudian adanya Menara Kembar di Kuala Lumpur. Posisi Indonesia sebagai pencakar langit di dunia berada di urutan kedua-dua. Jadi, kapan Indonesia bisa menjadi pencakar langit nomor 1 di dunia? Dan yang terakhir adalah adanya penduduk terbanyak berada di benua Asia dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu urutan pertama Cina atau Tiongkok, yaitu 1,4 miliar jiwa. Yang kedua 1,1 miliar jiwa berada di India. Dan Indonesia sendiri berada pada posisi 3, yaitu 240 juta jiwa. Dan itulah keistimewaan dari benua Asia yang bisa mengalahkan dari benua Eropa, Amerika, Australia, dan Afrika. Bagaimana anandaku semua? Sudah bisa membedakan antara yang mana negara maju di benua Asia dan yang mana negara berkembang di benua Asia? Oke. Untuk lebih pahamnya, jadi negara maju itu di benua Asia yang pertama Jepang, yang kedua turun Korea Selatan, kemudian Hong Kong, Taiwan, Singapura, dan Israel. Itu adalah negara-negara maju yang ada di benua Asia. Cukup sekian materi kita kali ini, dan untuk lebih memahami tentang materi negara maju dan negara berkembang di benua Asia atau benua kuning, baiknya Ananda lakukan latihan berikut ini. Sudah selesai semuanya? Oke. Mudah-mudahan dengan materi tentang negara maju dan negara berkembang di benua Asia, Ananda semakin mencintai negara Indonesia yang merupakan bagian dari negara Asia dan menyemangati dan lebih bersemangat untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara maju dan tidak bertahan sebagai negara berkembang. Bisa membuktikannya? Oke. Sekian, terima kasih materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di video berikutnya, materi benua Australia.